Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Dila Amalia, tentunya di DPR, Depresi Remaja. Nah, aku di sini sama teman-teman aku yang kemarin, Naura sama Bilal mau lanjutin pembahasan kita yang udah kalian denger di podcast sebelumnya. Nah, langsung aja ya kita lanjut ke pertanyaannya. Podcast sebelumnya belum kejawab. Ulang aja ya pertanyaannya untuk Bilal dulu nih. Pertanyaan nih. Gimana cara Bilal ngatasin cewek yang udah kena trust issue karena selingkuh gitu? Suka sebel gak sih kayak gara-gara dia diselingkuhin nih, gara-gara si cowoknya nyelingkuhin, jadi misalnya aku susah nih mau ngertiin dia karena dia punya trust issue gitu. Ya cara Bilal pribadi mah cara ngedeketin cewek yang udah kena selingkuh trauma lah. Ngedeketinnya dengan cara ya ngeyakinin terus, dengan cara yakinin dia terus ya, gitu, sampai yakinin dia cewek percaya gitu. Biar percaya, nggak kan anggapnya cewek banyaknya semua cowok sama, yang ngeyakinin di situ gitu sih kalau kata Bilal. Gampang susah itu tuh menurut Bilal. Susah juga, butuh proses, nggak langsung. Iya sih. Nah, untuk Naura mau percaya aja nggak sih sama effort cowok setelah bisa amit-amit nih Naura kena jadi korban selingkuh gitu, mau percaya aja nggak sih bisa kalau Bilal effort gitu? Mungkin kayaknya enggak sih. Enggak sih. harus apa ya? Harus effortnya tuh yang benar-benar yang bisa bikin aku percaya lagi, maksudnya emang dari diri aku juga kan ngebentuk percaya itu. Iya, misalkan nanti kalau misalkan seianya percaya juga ya gak akan sepenuhnya gitu. Jangan semuanya percaya gitu. Ya jaga-jaga aja kan. Proses. Ya benar, butuh proses. Bener sih. Karena takutnya tuh biasanya kan cowok tuh manis di awal doang gitu kan supaya ceweknya percaya, supaya ceweknya mau gitu, tapi nanti kalau udah dapat gitu udah dapat ini gitu, jadi udah biarin aja kan, jadi wajar kan ya bilang wajar, gitu, ya. wajar nggak percaya gitu. Nah, untuk Nana nih, nggak sih, pertanyaannya ke Nana dulu ya, wajar nggak sih kalau misalnya kita nih posesif setelah kita jadi korban selingkuh gitu? Menurut aku wajar-wajar aja, karena itu tuh salah satu bukan usaha ya bisa dibilang usaha kita buat yakinin kalau misalkan pacar kita tuh gak akan ngelakuin kayak gitu lagi gitu. Jadi pacar kita tuh sebisa mungkin harus jujur sama kitanya gitu. Jadi kalau misalkan dianya udah kayak, misalkan aku nanya posesif yang dimaksud di sini tuh enggak yang posesif yang parah banget gitu, kayak kamu nggak boleh main sama teman-teman cewek kamu, enggak kayak gitu. Kalau misalnya seianya main, ada ceweknya, sebisa mungkin kasih tahu sama pacarnya gitu. Nah kayak gitu, menurut aku sih ya wajar aja gitu posesif gitu tuh. Yang jangan sampai kayak, wajar nggak sih kalau misalnya nanya harus kirim kayak harus kirim lokasi gitu tuh, itu nggak wajar ya? Enggak, itu nggak wajar, itu berlebihan sih. Untuk Bilal? Kalau menurut saya ya sebagai cowok wajar aja sih kan. Posesif. Ya posesif wajar. Jadi kan si cewek juga butuh kepercayaan, balikin lagi kepercayaannya lah gitu. Wajar aja sih, tapi kalau untuk misalnya share lokasi atau itu berlebihan, ganggu gitu ya jatuhnya, malah terlalu risih. Selanjutnya ini siapa yang mau jawab dulu ya, bebas. Menurut kalian nih salah satu ciri selingkuh tuh gimana gitu, mau dengan chat doang itu sudah selingkuh atau gimana gitu? Siapa yang mau jawab duluan? Nana dulu. Dulu ya. Iya. Kalau menurut aku pribadi sih kayak semisal nih, ada yang chat pacar kita gitu, ada cewek chat pacar kita, meskipun pembahasannya nggak yang intim gitu, tapi
dia tuh hapus chat Iya. sebelum kita lihat atau sebelum dia ngasih tahu gitu. Nah menurut aku itu udah termasuk cheating sih menurut aku. Udah sih ya selingkuh kata. Ya kalau giliran saya jawab. Iya. Kalau menurut saya mah selingkuh ya yang bisa yang tadi dikatain sama Nanau. Terus kalau kata saya ciri-ciri selingkuh misalnya apa ya, kalau Pegangan. bukan pegangan, bersentuhan kan disebutnya Physical touch. Cuma physical touch doang udah ya, terus ya. misalnya kalau gitu mungkin yang senderan gitu sama teman itu termasuknya udah selingkuh menurut Bilal gitu. ya menurut saya kan, tapi itu juga kalau di belakang gitu. dia di belakang gitunya. si ceweknya gitu. Kalau depan Bilal mah ya nggak apa-apa gitu. Iya. Nggak tahu mungkin ya. Bukan apa-apa lah. Yang ya pokoknya ciri-ciri selingkuh yang pokoknya disembunyiin gitu di belakang lah di belakang, gitu-gitunya, main-main di belakang iya, lah gitu. Terus nih tongkrongan rata-rata nih aku nanya cowok karena rata-rata tongkrongan cowok itu toksik ya. Betul. Mereka tuh suka saling mempengaruhi gitu. Apa sih pandangannya gitu, mau Nanau bilang gimana pandangannya tentang cowok yang toksik, tongkrongan cowok yang toksik yang mempengaruhi temennya udah punya cewek gitu. Mungkin dari kalau menurut saya ya sebagai cowok, karena ini kan interview cowok. Iya. Jadi mungkin sebagai di tongkrongan sebagai lelucon, tapi gimana ya? Tapi kalian juga bawa perasaan gitu. Iya kan tuh. Kepikiran gitu ya gara-gara Iya. diceng-cengin. Jadi gimana ya, bingung. Oh kayak ada baper mah ada, tapi kalian ada pikiran pengen ikut hubungin cewek itu juga atau ngedeketin gitu lah. Kadang ya juga sih satu tongkrongan misalnya kan ada juga ceweknya satu misalnya sama satu tongkrongan juga pengen ngedeketin, ya ada juga kalau gitu. Oh ada yang kayak gitu. Iya itu termasuk nggak? Bilang termasuk nggak? Enggak, itu cowok baik kan. Terlalu baik. Kalau menurut aku kayak ya seharusnya kalau iya jadi temen yang emang baik, Iya. harusnya nggak kayak gitu sih. Iya sih. Kayak ya hargain aja gitu. Kalau misalkan teman-temannya punya pacar, punya cewek ya udah nggak usah kayak boleh bercanda tapi bercandanya tuh jangan berlebihan. Iya. Karena cowok tuh kalau misalkan digituin kayak dikasih umpan. Iya. Karena cowok itu makhluk paling sensitif, makhluk paling baperan. Terima nggak ya dikatain gitu? Iya. Terima. Pengakuan dari seorang cowok. Terus ya, mau tahu fun fact nih. Sebenarnya kita juga cewek ya. Ada juga sih sebenarnya kalau di lagi ngobrol gitu. Ini ganteng ya gitu. Iya. Ngecengin cuman kita tuh nggak sampai kayak suka gitu, cuma sekedar tahu doang aja gitu ini ganteng gitu. Cuman kayak rasa sayang kita mah tetap ke pacar gitu ya. Itu Bilal gitu. Terus ini pernah ada satu kejadian. Jadi si pelaku ini tuh ketahuan selingkuh dia tuh. Ya. Nah, tapi udah ketahuan tuh dia tetap nggak mau ngaku, dia tetap kayak malah nyalahin si selingkuhannya gitu, kayak pokoknya dia nggak nerima aja, malah marah-marah gitu. Gimana sih? Kalau menurut aku kenapa dia marah-marah nih ya? Pertama dia ini pembelaan diri, karena kan ya emang rata-rata orang yang dia bohong, dia ketahuan, gak akan mungkin langsung ngaku, gitu. Kayak ya pengen kayak si ceweknya percaya dulu kalau misalkan kayak aku tuh nggak kayak gitu. Kan ada aja ya cewek yang gampang percaya gitu. Oh iya kamu nggak kayak gitu. Menurut aku tuh kayak gitu. Ya pembelaan diri sih itu. Tapi harus Dia sadar, tapi di satu sisi dia juga sadar kalau dia salah gitu. sadar, makanya dia itu pembelaan diri. Kalau misalkan kelihatan beda, kalau misalkan kayak dia nggak ngelakuin tapi kitanya seolah-olah kayak nuduh. Nah itu pasti kelihatan dari jawaban si cowoknya gitu. Kalau misalkan ya emang bener enggak ya. Kalau misalkan kelihatan ya pasti dia bakal kayak kamu ya ngomong ke kesana kesini lah gitu untuk meyakinin. Jadi kayak
nyari alasan kemana-mana gitu. Iya, atau kadang yang ke pelaku selingkuh tuh malah nyalahin kitanya juga nggak sih? Iya. Gitu. Iya. Kamu sih gara-gara kamu gini, kita tuh nggak mungkin kesalahan kita juga gitu. Iya, gitu betul. kan? Ya benar kata Nana lagi kan tadi kalau dari ininya mah mungkin nggak akan ada maling yang ngaku kalau ya. Jadi suatu bentuk pembelaan diri kalau gitu mah kan misalnya ketahuan nih tetap gak ngaku. Mungkin faktor kedua menurut saya mah dia tuh masih pengen sama si korbannya ya sama itunya pacarnya. Cuman di sisi lain dia juga Pengen gitu ke ya mungkin nggak belum ada hal yang belum didapat di si pacarnya, nyari ke selingkuhannya dia gitu. mungkin segitu mungkin. Berarti faktor cowok selingkuh tuh nyari yang kurang dari ceweknya gitu. Ya rata-rata yang nggak ada di si ceweknya, Yang ada ceweknya. nggak dapat di si ceweknya, nyari ke Kalau misal nih kan nyari yang kurang jadi ceweknya gitu. Jadi kurang di ceweknya terus nemu nih gitu selingkuhan. Iya. Tapi jeleknya tuh lebih banyak itu dari cewek kamu. Masih mau? Iya, masih mau. Kalau sayanya pribadi mah bela pribadi sebagai cowok mah enggak sih. Kalau gitu mah kalau tadi kata mau Lebih banyak lebih banyak burungnya karena rugi 2 kali. rugi 2 kali. Tambah kan selingkuh juga butuh usaha hebat, jadi capek kalau Buat apa selingkuh kalau kayak gitu? Terus nih orang selingkuh bisa berubah nggak sih menurut kalian? Bisa aja menurut aku. Yang pertama memang faktor pertama itu dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Kalau misalkannya dia berusaha pengen berubah, kayak udahlah capek gitu selingkuh terus nyakitin orang terus, kalau misalnya sadar gitu ya. Bisa aja dia udah. Terus yang kedua yaitu masaknya. Masa dia nyari cewek, banyak cewek, nyari cewek-cewek cantik kesana kesini, itu kan biasanya dilakukan orang-orang tuh pas masa-masa kayak kita ini remaja gitu, SMA sampai kuliah, Lagi menggubu-gubu gitu. nah iya itu rasa kayak wah ini kayaknya bisa aku dapetin nih gitu, cewek ini bisa aku dapetin. Nah, kalau misalnya masa itunya udah selesai, udah kata aku bisa berubah dia. Bisa berubah. Iya, berubah karena itu. Kalau menurut saya mah bisa berubah, cuman butuh apa ya, tadi juga karma, harus dapat karma dulu. Dapat karma dulu si tukang selingkuh itu dapat karma. Dia kan baru dia mikir jadi gini insya Allah. Terus itu sih buat apa, berubah juga nanti, benar kata Nana ada masanya. Jadi nanti juga dia bakal sadar, mikir kalau ya capek, udah ada sama aja cewek gini, gini pengen, nanti juga pasti ada masanya dia bener gitu ke satu cewek gitu. Cewek Karena dia udah mikir kalau misalnya kan udah ada pengalaman dari misalnya selingkuh gini sama aja cewek gini langsung pasti akan sadar masanya gitu sih menurut saya mah. Tapi untuk Bila pernah nggak sih dapetin karma sesaat gitu, atau dapetin karma sesaat tuh aku nyesel udah kayak gini, tapi setelah kalian udah sembuh kalian tuh ngelakuin lagi tuh tanpa sadar, bukan tanpa sadar sih, misal gitu karma sesaat lah gitu. Pernah nggak sih kalian ngalamin? Saya dulu ya. Iya boleh. Semangat banget. Pengalaman. Iya. Pengalaman ini aja ngobrol. Jadi pernah Bila dapat karma misalnya, ya kan Bila selingkuh misalnya. Iya. Terus udah berapa kali selingkuh Bila? Terus nyambung lagi lah kalau saya mah dengan si korban lah kalau kasarnya mah. Bila dapat karma, jadi Bila yang diselingkuhin sama si korban sih. Iya. Tapi di situ Bila menyalahkan juga sih. Enggak sih, kalau gitu menyalahkan. Tapi kalau sudah agak sadar, kadang mikir juga, mungkin salah. Karma salah. Jadi kan ada
pepatah juga bukan pepatah ya. Kalau jodoh itu cerminan kita di cerminan diri kita ya. Ya mungkin gitu sih. Kalau kayaknya semua orang pernah deh. Pernah ngerasain karma sesaat iya, gitu. Kayaknya ya. Tapi untuk hal yang bukan selingkuh. Bukan selingkuh. Hal yang lain gitu. Pasti ada aja. Terus kayak setelah ngelakuin kayak aduh aku salah gitu. Jangan kayak gini. Mungkin kedepannya juga nggak akan kayak gitu lagi gitu. Itu kan karma sesaat. Iya. Itu sih kata aku. Terus bagi si pelaku selingkuh itu kalian pride-nya jadi tinggi nggak sih, gengsinya tuh jadi tinggi nggak sih, kayak ngerasa kalian paling laku atau gimana gitu? Gimana? Menurut enggak sih, kalau menurut Bilal gitu enggak? Ya enggak, cuman menurut bukan pelakunya, menurut yang dirasain kalau gitu, jadi dapat kepuasan. Misalnya kan nyari di si pacar yang nggak ada, ya nggak ada, cari ke yang lain kan otomatis dapat kepuasan. Si cowoknya itu sih dapat kepuasan. Tapi Bilal mah nggak jadi tinggi hati gitu kayak berasa sayang kali enggak berasa gimana. Kalau semisal gitu aku jangan sampai jangan sampai jadi pelaku gitu. Enggak sih, aku juga kayaknya nggak akan ngerasa kayak gitu deh. Malah yang ada kayak ngerasa bersalah gitu. Cewek sih perasa cewek gitu. Kan kalau cewek rata-rata pakai hati gitu. Nggak pakai otak gitu. Logika. Karena kebanyakan tuh yang aku temuin tuh cowok yang banyak ceweknya yang selingkuh tuh ngerasa saya paling jago gitu, saya paling bisa deketin wanita gitu, gimana gitu, kayak suka sebel gitu jadinya. Padahal kalian tuh kelihatan murah jadinya tuh gitu. Kayak ada pepatah setia itu mahal. Bener kan, setia itu mahal gitu. Karena pernah ada temen aku gitu yang jadi temen selingkuh, korban selingkuh. Dia tuh jadi ngerasa diri dia tuh nggak layak gitu loh, jadi kayak nyalahin diri sendiri. Kurang apa ya di diri aku gitu, apa padahal aku kan cantik. Salahnya bukan di si dianya ya. Iya. Bener. Berarti bilang nggak menyalahin korban gitu ya. Sekali. Mengakui gitu, bukan salah korban gitu ya. Karena aku kurang inilah gitu, pacar aku selingkuh wajar karena akunya kurang ini. Karena kan sekarang nggak cuma sampai suami istri aja gitu kan, kalau selingkuh tuh kadang masih nyalahin korban gitu. Istrinya yang kurang inilah, istrinya yang kurang itulah. Karena kan kalau misalnya yang namanya selingkuh nggak dibenarkan sama sekali ya gitu. Masih bisa dikomunikasikan gitu kan kalau misalnya ada yang kurang gitu. Makanya kayak suka aneh sama orang yang mikir salah kamu kali makanya dia selingkuh gitu. Kayak sebel gitu. Harus lihat dari dua sisi gitu, nggak boleh dari satu sisi. Betul. Misalkan ini cerita gitu, bisa aja dia melebih-lebihkan kan, jadi bikin kita kayak menggiring opini kita untuk nggak suka juga sama ini. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu gitu. Jadi pinter-pinternya kalian kalau menerima curhatan harus dari dua sisi. Betul. Jangan ngambil dari satu sisi. Tapi kalau misalnya emang udah kebukti salah, yang satunya gimana? Udah jelas banget, itu wajar nggak sih? Iya itu mau kalau udah jelas kayak gitu udah sih. Ya udah, kalau udah jelas, kalau udah bukti. Udah ada bukti kan? Iya, kalau udah cuma mau apa lagi kan? Masih ada aja orang yang udah ada kirimin bukti tuh masih ngelak gitu ya tuh. Iya betul. Gemes gitu. Kan ada juga yang bilang apa sih 1000 itu kebaikan. bentar itu cerita temennya apa, cerita siapa sih? Apa pengalaman gimana? Aduh, privacy. Jangan di sini kali ya. Kita di belakang aja gosipin gue. Aduh. Terus tuh ada nih ngasih aku gitu ya diri sendiri. Wajar gak sih kalau masih mau nerima yang maafin yang udah selingkuh? Kalau untuk maafin, ya kita namanya manusia. Tadi deh, nerima lagi. Menurut kamu enggak sih? Enggak. Selingkuh udah fatal banget. Udah fatal ya? Udah fatal banget. Kayak udahlah ngapain gitu, orang udah kelihatan gitu. Dari sekarang aja gitu. Lagi nanti ke depannya kan gimana? Maksudnya enggak
nggak menutup kemungkinan dia bakal baik ke depannya, yaitu tergantung diri sendiri aja gimana. Ya betul, tergantung diri sendiri kata Nanau. Cuman balik lagi kalau misalnya kan Bilal diselingkuhin nih sama si cewek, terus pengen nerima lagi kata kan tadi pertanyaannya, Bilal terima karena kan pikirannya gini, kalau sebaik-baiknya manusia pasti punya kesalahan lah. Kalau misalnya kalau udah satu kali misalnya diterima kan nih nyambung lagi sama Bilal, dua kali tak dilakuin lagi gitu kesalahannya. Kalau dilakuin lagi baru udah gitu. Enggak ada ya udah oh berarti cuman ya sih rata-rata tuh ada orang yang ngasih cuma kasus satu kesempatan aja udah gitu karena cuma orang tuh macam-macam gimana orangnya sih. Kembali lagi ke prinsip. Iya. Nah, aku tipe yang ngasih kesempatan kedua sih. Iya. Kelihatan gak sih dari mukanya? Kelihatan. Jadi gitu ya. Iya. Terima kasih udah luangin waktunya membahas tentang kasus. Gak kasus sih ya, tentang perselingkuhan ini ya, karena emang lagi banyak banget yang selingkuh, jadi kayak harus dikupas gitu kan. Betul. Gemes gitu. Semoga kedepannya nggak ada lagi ya kasus perselingkuhan buat cowok nih, apalagi buat cewek juga jangan sampai gitu ya. Terima kasih buat penonton yang udah mau nonton juga podcast aku ini. Mungkin sekian aja dari aku, dari Naura sama Bilal. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.